Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Rianto. Di sini akan menjelaskan tentang multiplexing dan digital transmisi. Nah, jadi yang pertama itu multiplexing. Pada multiplexing merupakan proses penggabungan beberapa sinyal informasi yang ditransmisikan menjadi satu saluran channel komunikasi. Nah, jadi sinyal informasi itu dimultipleksikan menjadi satu saluran. Nah, pada multiplexing eh, dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada FDM, frekuensi division multiplexing, dan ada TDM, time division multiplexing. Nah, pada yang pertama eh, FDM atau frekuensi division multiplexing, yaitu multiplexing yang berguna untuk menggabungkan eh, sinyal informasi beberapa user menjadi satu saluran secara bersamaan. Nah, jadi bentuk input dari sinyal ini merupakan sinyal analog. Nah, pada hierarki FDM pada hierarki FDM, satu voice channel itu merupakan satu voice circuit. Nah, lalu satu grup input merupakan 12 kalinya dari voice channel. Nah, pada selanjutnya itu ada supergroup. Supergroup merupakan 5 kalinya dari grup input. Lalu ada master group, itu 10 kalinya supergroup. Nah, lalu ada TDM. TDM pada umumnya digunakan untuk sinyal digital. Nah, pada TDM ini ada yang merupakan standar Amerika dan ada yang merupakan standar dari Eropa. Nah, di sini saya akan menjelaskan standar yang dari Amerika. Nah, hierarki pada TDM atau time division multiplexing standar Amerika, yaitu lalu di sini saya akan menjelaskan yang tadi sistemnya ya. Nah, di sini dituliskan bahwa ada 24 voice signal, yaitu artinya ada 24 pengguna. Nah, dijadikan menjadi satu. Nah, pada digital data di sini tuliskan 4. Mengapa 4 ini merupakan digital data? Nah, di sini berarti artinya ada 96 pengguna karena 4 dikali T1 atau T1 itu merupakan 24. Nah, selanjutnya sama di sini untuk selanjutnya ada 7. Mengapa 7? Karena T ini yang T dikali T1. Lalu yang selanjutnya sama juga caranya itu T dikali T sebelumnya. Nah, contohnya itu ada untuk telepon, televisi. Nah, begitu. Nah, pada TDM ini semakin tinggi level multiplexingnya, maka bitrate-nya akan semakin besar. Namun VC-nya atau voice signal-nya atau penggunanya semakin banyak gitu. Lalu selanjutnya yaitu nah, lalu selanjutnya ada switching atau sistem penyambungan. Nah, komponen pada switching ini itu berguna untuk menghubungkan antara dua pelanggan telepon sehingga keduanya dapat berhubungan atau bicara satu sama lain. Nah, syarat dari switching ini itu yang pertama harus dapat menghubungi setiap ada panggilan ke satu dari banyak outgoing circuit. Nah, yang kedua harus dapat memutuskan panggilan setelah core terminatron call terminatron. Nah, lalu yang ketiga harus dapat mencegah eh, harus dapat mencegah pengguna yang akan menggunakan saluran tersebut
eh, yang nanti switching akan mengarahkan ke saluran yang belum digunakan oleh pengguna yang lain. Mengapa dilakukan pencegahan seperti itu? Pencegahan itu dilakukan agar si para penelpon tidak bertumpang tindih saat menelpon, jadi tidak akan bertabrakan. Nah, lalu ada kemampuan dasar dari switching. Nah, pada kemampuan dasarnya, switching itu menghubungkan dua di antara pemakai yang ingin berhubungan atau berbicara pada telepon. Lalu ada kemampuan dasar dari signaling, yaitu untuk memberikan informasi adanya panggilan yang terjadi panggilan yang terjadi, lalu ada percakapan yang terjadi dan berakhirnya percakapan yang terjadi, dan ada yang lain-lainnya juga. Lalu ada numbering, yaitu memberikan identitas kepada setiap pemakai atau yang biasa kita sebut sebagai nomor telepon. Nah, fungsi dari switching itu yaitu fungsi dasarnya merupakan penyambung kendali, lalu pemberian tanda, ada pelayanan, penerimaan informasi, pengiriman, lalu penyetasan keadaan. Nah, tugas sentral yaitu sentral harus tahu ketika ada pelanggan yang off hook dan harus mengirimkan nada pilih pelanggan. Jadi jangan sampai melakukan pemanggilan selain yang kita tuju. Contohnya seperti panggilan asal-asalan atau panggilan yang iseng. Nah, lalu ada lagi tugasnya itu harus tahu kondisi saluran pelanggan yang dituju, apakah sedang kosong atau sedang menerima panggilan atau sedang sibuk. Nah, jadi tidak akan bertabrakan bertelepon. Jadi ada pemberitahuan jika kita sedang berteleponan dengan orang, maka yang akan menelpon kita akan mendapat pemberitahuan bahwa kita itu sedang bertelepon dengan orang. Dan masih banyak lagi tugas sentral yang lain. Nah, lalu ada elemen exchange, yaitu elemen exchange terdiri dari yang pertama cross point matrix, yaitu untuk menerima permintaan pemanggil dan mengecek status yang signaling itu untuk menentukan saluran mana yang dapat dihubungi. Lalu setelahnya ada kontrol untuk melakukan penyambungan antara yang memang akan dipanggil. Nah, lalu selanjutnya unit dari penyambungan yaitu unit penyambungan pada sentral telepon. Nah, yang pertama itu di sini kan kita lihat ada LIC ya. Nah, LIC ini dipasang agar dapat memberi pemberitahuan atau indikasi ke sentral bahwa ada yang akan melakukan pemanggilan, seperti ada notifikasi. Nah, lalu yang kedua di sini ada konsentrator ya. Konsentrator itu merupakan jaringan saklar di mana jumlah inlet atau pelanggannya banyak dari jumlah outlet. Nah, jadi sudah menjadi gabungan beberapa informasi. Lalu setelah itu ada group selector. Group selector itu fungsinya adalah untuk mengidentifikasi yang sinyal yang dikirimkan agar sesuai dengan nomor yang dituju. Nah, jadi kita itu saat akan melakukan panggilan akan dikirimkan notifikasi sesuai dengan nomor yang akan kita tuju. Nah, lalu di sini selanjutnya itu ada expander ya. Expander itu merupakan jaringan saklar untuk menyebarkan saluran dari sedikit jadi saluran yang sedikit ke saluran. Switching ini itu yang pertama sangat baik untuk komunikasi real time. Ada juga kelemahan dari sirkuit switching ini, delaynya sebelum terbentuknya hubungan. Lalu setelah sirkuit switching ini selanjutnya ada message switching. Nah,
message switching itu uh, jalannya saat mengirim informasi. Nah, informasi tak disambungkan langsung, tetapi disimpan dulu. Kemudian pada satu saat tertentu barulah dikirim. Nah, contohnya seperti email. Jadi ada delay dulu sebelum dikirim pada waktu tertentu. Nah, kelebihannya itu pada message switching ini pesannya dapat dikirim meskipun penerima sedang sibuk. Jadi bisa dibuka setelah penerimanya sudah bisa untuk membuka atau punya waktu untuk membuka. Nah, lalu selanjutnya itu hierarki sentral. Nah, hierarki sentral ini merupakan hubungan telepon yang dilakukan dalam lingkup yang pertama lokal dari rumah ke rumah lain, lalu regional dalam bentuknya itu kayak kota ke komplek, ke berbeda komplek, terus nasional itu antar pulau, lalu internasional antar negara. Nah, pada hierarki sentral ini ada kelas-kelasnya juga. Saya akan menjelaskan beberapa kelasnya. Yang pertama salah satunya ada primary, yaitu user ke user. Lalu ada section primary, yaitu ke regional lain dalam area yang sama. Nah, pada hierarki sentral ini semakin tinggi tingkatannya, nah penggunaan switchnya itu akan semakin banyak gitu. Nah, lalu selanjutnya ada struktur jaringan telepon. Nah, pada struktur jaringan telepon ini yang pertama local network. Nah, local network itu berguna untuk menghubungkan stasiun pelanggan ke sentral sekelompoknya. Lalu ada junction network. Nah, junction network ini berguna untuk menghubungkan sekelompok sentral lokal dengan sebuah sentral tandem. Nah, lalu ada trunk network. Trunk network ini berguna untuk menyediakan sirkuit jarak jauh antara area lokal dan area lokal nasional. Nah, lalu international network. International network ini menyediakan hubungan yang berbeda negara, jadi untuk berhubungan ke luar negeri. Nah, lalu selanjutnya jaringan akses. Nah, jaringan akses ini berguna untuk menyalurkan informasi atau data dari CPE ke core network atau sebaliknya. Nah, lalu selanjutnya itu jaringan akses tetap. Jaringan akses tetap itu merupakan jaringan akses yang untuk menghubungkan terminal CPE yang tetap. Nah, berdasarkan media yang digunakan, jaringan akses tetap dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kabel tembaga, kabel koaksial, lalu kabel optik. Nah, ini merupakan gambar dari jaringan STO ya. Di sini ada MDF yang pertama. MDF itu berguna untuk mendistribusikan kabel-kabel dari STO. Nah, lalu ada R kabel atau rumah kabel. Nah, di sini untuk memisahkan kabel primer menjadi beberapa kabel sekunder. Lalu ada kotak pembagi atau DP. Nah, jadi DP ini berguna untuk memisahkan dari kabel sekunder menjadi kabel tunggal. Nah, nanti kabel tunggal ini menghubungkan dari kotak pembagi ini kan menjadi kabel tunggal. Nah, dari kabel tunggal ini lalu dihubungkan. Nah, jarkol ini merupakan jaringan STO yang mendistribusikan jaringan menggunakan kabel tembaga gitu. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.